semua, apa kabar? Kali ini kita akan melanjutkan materi selanjutnya bersama Bu Zahra. Kemarin kita sudah belajar tentang materi debat. Nah, sekarang kita maju ke materi makalah nih. Kita akan bahas di video pertama yaitu pengertian, karakteristik, jenis-jenis makalah, dan tantangan pertama untuk membuat judul. Ibu akan membuat beberapa video sampai akhirnya kalian bisa membuat makalah yang baik. Jadi ini adalah tantangan pertama membuat judul. Nah, sebelum kita membuat judul, kita harus tahu nih materi-materinya untuk bisa membuat judul. Sebelum itu, Ibu akan memberikan motivasi untuk kalian. Hidupmu ada di tanganmu, bukan di tangan teman, orang tua, atau orang lain. Jadi, apapun yang kamu lakukan itu untuk hidupmu. Semangat untuk membuat hidupmu lebih berarti. Semangat ya, semangat belajar. Kita mulai. Kalian pasti tidak asing dengan makalah, bukan? Beberapa guru mata pelajaran lain pastinya sudah pernah menyuruh kalian membuat makalah. Misalnya, makalah tentang pelajaran olahraga, senam misalnya. Makalah itu memang sering digunakan atau disusun untuk memenuhi tugas-tugas sekolah dan mata kuliah. Karena itu bentuknya penelitian. Nah, apa itu makalah sebenarnya? Makalah itu merupakan karya tulis yang membahas suatu permasalahan dengan analisis yang logis dan objektif, ditulis secara sistematik. Nah, maksud dari objektif adalah ditulis dengan fakta, jadi tidak boleh sesuai dengan perasaan, tetapi harus ada faktanya agar dapat dipercaya, karena ini ilmiah. Nah, kalau sistematis itu karena makalah memiliki struktur. Nah, makalah ini merupakan karya ilmiah, jadi menggunakan bahasa ragam baku. Ragam baku itu sesuai dengan ejaan ya. Nah, kita bahas tentang karakteristik makalah. Seperti karakteristik orang-orang, makalah juga memiliki perbedaan dengan jenis yang lain, seperti artikel. Nah, karakteristik makalah ini ada 4. Yang pertama, berisi pembahasan suatu kajian literatur yang sudah ada atau dari hasil laporan kegiatan lapangan. Yang kedua, bahasanya menggunakan bahasa baku sesuai pedoman ejaan bahasa Indonesia. Tujuannya untuk dipresentasikan dalam diskusi, seminar, sidang. Jadi nanti makalah ini berguna sekali untuk materi selanjutnya yaitu seminar di kelas 12. Seperti kakak-kakak kalian yang baru menyelesaikan praktek seminar. Nah, bagian pokok dari makalah atau sistematika yang paling penting adalah pendahuluan, isi, simpulan. Jenis makalah ada 3, makalah deduktif, makalah induktif, makalah campuran. Kalau kajian literatur yang sudah ada disebut makalah deduktif, kalau makalah berasal dari hasil laporan kegiatan lapangan atau data empiris berdasarkan pengalaman, bersifat objektif disebut makalah induktif. Jika gabungan antara teoritis dan pengalaman disebut makalah campuran. Ingat ya bahwa makalah itu bersifat objektif, jadi tidak boleh ngarang, harus berdasarkan fakta. Walaupun itu dari pengalaman, berarti harus berdasarkan observasi, bisa dibuktikan. Nah, kita bahas lanjutan dulu. Perhatikan ada 3 judul makalah nih. Kalian bisa tidak menentukan jenis dari
makalah pertama, makalah kedua, dan makalah ketiga. Jadi ada judul makalah kesulitan siswa dalam menulis cerpen. Menurut kalian masuk jenis apa? Yang kedua, makalah kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen. Yang ketiga, makalah cara mengatasi kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen. Oke, mari kita bahas terlebih dahulu agar kalian paham. Yang pertama, makalah kesulitan siswa dalam menulis cerpen. Ini makalah deduktif ya, karena kamu harus mencari data-data, teori-teori yang sudah ada, baik di makalah orang lain, atau artikel, atau pendapat para ahli. Jadi, kalian mencari data-data tersebut, lalu kalian susun sesuai dengan sistematika makalah, hingga menjadi sebuah makalah yang baik. Jadi, isinya teori. Bedakan dengan judul yang kedua, makalah kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen. Nah, di sini ada variabel siswa Semandra. Jadi, kalau siswa Semandra tidak ada di teori ya, cari dimanapun sulit untuk mencari teori tentang siswa Semandra. Jadi, kalian harus melakukan penelitian atau pengamatan. Jadi, ini disebut dengan makalah induktif. Jadi kalian harus observasi kepada siswa Semandra, bisa lewat wawancara ataupun angket. Jadi bagaimana sih kesulitan siswa Semandra? Kalian mengambil beberapa siswa, 20 siswa untuk mengetahui kesulitan siswa tersebut dalam menulis cerpen. Nah, itu datanya. Lalu kalian bisa simpulkan kenapa bisa siswa-siswa itu kesulitan gitu. Nah, bedakan dengan judul yang ketiga, makalah cara mengatasi kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen. Nah, di sini ada dua variabel cara mengatasi kesulitan siswa Semandra. Jadi, kalian harus mencari teori tentang cara mengatasi kesulitan dalam menulis cerpen. Lalu, kalian mencari juga data tentang kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen. Jadi dihubungkan. Kamu observasi mengenai kesulitan siswa Semandra dalam menulis cerpen dan menerapkan cara untuk mengatasinya dicari lewat teori. Gitu. Apakah sampai sini kamu ada yang belum paham? Silakan bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Kita lanjut. Ding, kita lanjut ke tantangan pertama. Yang harus kalian lakukan bersama kelompokmu adalah membuat makalah. Tapi sebelum itu kalian harus mencari judul dan membuat cover makalah. Jadi tantangan pertama, membuat judul dan membuat cover makalah. Tema Ibu tentukan yaitu mengembangkan diri. Tema pengembangan diri. Cari tahu dulu pengembangan diri itu apa. Nah, kamu bisa buat subtopiknya. Misalnya, judul makalahnya adalah Cara Melawan Malas dari prinsip Kaizen. Atau menjadi sukses di usia remaja. Judul yang lain, skill yang harus kamu miliki untuk menghadapi masa depan. Atau contoh lain, cara hidup produktif di masa pandemi. Dan sebagainya. Intinya temanya tentang pengembangan diri. Diskusikan dengan kelompokmu, ingat ya, mari kita belajar mencari judul yang murni dari diri kalian, lalu temukan ide itu di sekitar kita, jadilah penemu, jangan menjadi peniru. Setelah itu buatlah cover makalahnya, nanti Ibu akan ajarin tantangan kedua untuk membuat makalah selanjutnya. Begitu ya. Terima kasih, sampai jumpa kembali.